Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan tutorial kita menggunakan spreadsheet. Kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan bagaimana melakukan perhitungan untuk data-data yang unik atau bahkan yang duplikat begitu. Kadang dalam sebuah rentang data kita tidak tahu nih data ini ada data yang duplikat atau tidak begitu ya. Yang kita inginkan itu data unik. Contoh seperti ini ya. Di dataset ini di sini ada ID donatur. ID donatur ini unik. Setiap orang itu punya ID-nya. Bisa ID pelanggan juga, begitu namanya. Nah, pertanyaannya, selama rentang waktu dari 27 sampai dengan 31 Januari, di sini ada 167 data, ya. Ada 167 data. Apakah 167 data ini menunjukkan 167 donatur? Apakah apakah 167 data ini menunjukkan donaturnya juga ada 167? Jadi setiap satu data satu donatur. Apakah begitu? Belum tentu. Ya. Selama rentang 27 sampai dengan 31 Januari, boleh jadi donaturnya cuma 100 orang. Tapi dia bertransaksi lebih dari satu kali. Dia bertransaksi di tanggal 27 jam 7 pagi. Siangnya dia transaksi lagi. Malamnya dia transaksi lagi. Besoknya transaksi lagi, begitu ya. Boleh jadi begitu. Satu donatur sangat mungkin atau satu pelanggan sangat mungkin bertransaksi lebih dari satu kali bertransaksi dengan kita. Nah, makanya untuk menghitung jumlah donatur itu bukan tidak cukup menggunakan count if. Karena kita perlu tahu dari ID donatur ini, ID pelanggan ini, yang uniknya tuh ada berapa? Yang uniknya ada berapa? Yang unik yang tidak sama, yang tidak double. Jadi yang double tuh dihitungnya satu gitu ya. Mau dia ada 100, mau dia ada 5, mau dia ada 3, dia dihitung satu orang. Begitu kan? Nah, bagaimana bagaimana cara kita melakukan perhitungan tersebut? Nah, kita menggunakan count. Kita sama menggunakan count juga. Nah, untuk menggunakan count untuk kasus seperti ini, kita bisa melakukan em, itu ya, misalnya ini jumlah donatur. Tadi ya, ini jumlah donatur. Tadi jumlah transaksi kan ada 167. Nah, jumlah donatur itu dihitungnya dengan menggunakan count unit. Oke, dengan menggunakan ini dia. Count unit. Count unit dia menghitung nilai unik dalam suatu rentang data. Dia menghitung nilai unik dalam suatu rentang data. Jadi kalau sepertinya nilai tersebut berulang, ada lebih dari satu, ada dua, ada lima, ada tujuh, ada sembilan, ada 100 dan sebagainya, dia akan hitung hanya satu. Dia akan hitung hanya satu. Contoh ID donatur di sini sangat mungkin ya. Saya belum cek lebih lanjut apakah ada yang double atau tidak. Tapi sangat mungkin ada yang double. Makanya kita buktikan ketika kita klik seperti ini dan klik enter, rupanya hasilnya adalah 99. Nah, oke, belum ya, bukan 99. Jumlah donaturnya bukan 99. Kenapa saya katakan bukan? Karena kita menghitungnya dari kolom D. Ya, dari kolom D1 ini termasuk di kolom D1 ya. Jadi D1 masuk nih. Nah, D1 dihitung dihitung satu data nih sama dia. Dia dihitung satu data padahal ID donatur itu bukan ID donatur itu judul begitu. Makanya kita bisa bisa buat ini dari D2. Nah, dari D2 sampai dengan data terhingga. Begitu, dia jumlah donaturnya ada 98. Jadi 167 transaksi tadi itu dilakukan oleh 98 orang. Jadi ya sangat mungkin ada orang yang bertransaksi lebih dari satu kali. Ada yang satu kali aja, ada begitu. Tapi yang lebih dari satu kali juga ada. Nah, ini yang kemudian konunik dengan menggunakan konunik kita mendapatkan sebuah rentang, sebuah data, sebuah perhitungan untuk menghitung nilai unik dari suatu rentang data. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kita mendapatkan ID donatur yang unik ini? Ini 98 orang ini siapa aja sih? Begitu ya. Ini 001. Mungkin kalau lebih enak kalau dia menggunakan nama ya, tapi nampaknya kalau nama effortnya terlalu besar kalau nama. Dan khawatir ada ketidaksengajaan namanya sama begitu. Jadi menggunakan ID donatur aja. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan list donatur ini 98 orang tuh siapa aja sih? Oke, nanti kita bahas. Nah, sebelum ke sana, selain Konyunik, ada juga
Satu lagi gitu ya, masih count unik, tapi dia menggunakan kriteria. Contohnya begini, kalau kita ditanya, berapa banyak donatur yang berzakat? Berapa banyak donatur yang berzakat selama rentang waktu ini? Nah, kita sudah tidak bisa lagi menggunakan unik karena unik dia menghitung semuanya berdasarkan kriteria ya. Berdasarkan sorry, menghitung semuanya tanpa kriteria. Jadi semua yang ada di kolom D dia hitung yang uniknya berapa? 98. Apakah 98 ini semuanya berzakat? Belum tentu. Ada yang berinfak, ada yang berwakaf, ada yang berkurban dan sebagainya. Oke, ini saya kembalikan ya. Di video sebelumnya saya ganti dan belum saya ganti. Infak, yatim, piatu. Nah, apakah 98 orang ini semuanya berzakat? Tidak. Kita buat jumlah donatur yang berzakat. Bagaimana cara kita menghitungnya? Kita hitung ini dengan menggunakan count unique ifs. Jadi count unique ifs itu menghitung donatur, menghitung jumlah donatur, menghitung suatu rentang, menghitung nilai unik dari suatu rentang, dengan kriteria-kriteria yang kita tetapkan, baik satu kriteria maupun dua kriteria. Di sini hanya ada satu kriteria, yaitu donatur yang berzakat. Mau zakat mal, mau zakat fitrah, mau zakat apapun, pokoknya yang berzakat. Nah, kita bisa menggunakan count unique ifs. Ini dia. Nah, sintaksnya atau perintahnya adalah rentangnya mana yang mau kita hitung sebagai nilai unik. Nah, kita kan mau menghitung jumlah donatur. Jumlah donatur ada di kolom D ya, ID donatur. Kemudian kriteria rentang satu, nah yang menjadi kriteria adalah zakat tadi kan. Kita mau menghitung jumlah donatur yang berzakat. Jadi yang programnya adalah zakat. Jadi kriteria rentang satunya adalah kolom E. Kemudian kriterianya adalah yang berzakat. Mau zakat mal, mau zakat profesi, mau zakat pertanian, mau zakat fitrah, zakat rikaz, zakat perkebunan, maupun apapun lah begitu ya. Selama dia berzakat, hitung sebagai donatur yang berzakat. Di video sebelumnya kita telah belajar terkait dengan menggunakan eh, simbol asterix ya, simbol tanda bintang seperti ini untuk mendeteksi kandungan kandungan suatu karakter dalam suatu sel begitu. Jadi kita tambahkan di sini zakat, tidak peduli belakangnya apapun, kita buat dia yang penting depannya selalu diawali kata zakat. Nah, seperti ini dan enter. Rupanya ada 25 orang dari 98 itu begitu ya. Itu ada 25 orang yang berzakat. Gitu ya. Dari 25 dari 98 ada 25 orang yang berzakat. Begitu juga kalau kita mau menghitung yang infak maupun yang lainnya begitu ya, maupun yang lainnya. Oke. Kemudian tadi ya ini udah menggunakan ini count unique dan ini count unique ifs. Oke, ini juga bisa kita tambahkan sebenarnya kenapa dimulai yang ini dimulai dari D2, yang ini dimulai dari D. Kenapa? Karena di sini ada kriterianya zakat, diawali kata zakat. Sementara kolom D ya, kolom E itu program, diawali kata program. Jadi sebenarnya ini tanpa menggunakan dua pun, tanpa kita tulis dua seperti ini pun, hasilnya tetap sama 25. Karena kolom E1 itu tidak sesuai dengan kriteria yang kita tetapkan ya. Karena di sini kita menetapkan hitung kalau diawali kata zakat. Sementara kolom E1 itu diawali kata program. Beda kalau sepertinya di sini kita tulis zakat program. Maka ketika kita buat di sini menjadi D biasa ya, dia hasilnya adalah 26. Karena kolom E1-nya, sel E1-nya diawali kata zakat. Begitu. Jadi kita kembalikan ini ya. Nah, ini cara menghitung nilai unik dari suatu rentang. Ini cara menghitung nilai unik dari suatu rentang berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria-kriterianya sangat banyak ya, tidak berupa teks aja. Bisa juga berupa waktu. Ada berapa banyak donatur yang bertransaksi dari tanggal 28 sampai tanggal 30, misalnya begitu. Nah, kita bisa
Masukkan kriteria pertama. Ini kan berarti kriteria, sorry, ini kita buat sama aja. Nah, ini jumlah donatur yang bertransaksi. Jadi kalau bertransaksi itu apapun ya, mau zakat, mau kurban, mau infak dan sebagainya dari tanggal 20, sorry, 28 strip 30 Januari. Nah, kita buat ini eh kurang lebih sama ya, berarti kita pakai count unique IPS dan kita tambahkan count unique IPS, rentangnya adalah rentang yang ini, ID donatur, karena kita mau menghitung jumlah ID donaturnya saja, berapa banyak donatur yang bertransaksi dari tanggal 28 Januari sampai dengan 30 Januari. Kemudian kriterianya itu adalah tanggal, kemudian kriterianya ini sama seperti yang sebelumnya ya, karena dimulai dari tanggal 28, berarti kita buat dia lebih besar daripada 28 Januari 2023 sampai dengan sampai dengannya kita buat sebagai kriteria yang kedua. Di kolom B ini kriteria yang keduanya adalah kurang dari, sorry ini pakai sama dengan ya, karena sangat mungkin ada transaksi yang jam 00.00 begitu. Nah, ini berarti kurang dari 31 Januari. Jadi maksimal transaksi tanggal 30 Januari jam 23.59 begitu. Jadi kurang dari 31 Januari 2023. Enter. Ada 53 donatur yang bertransaksi dari tanggal 28 sampai dengan 30. Nah, jadi ini ya, kalau yang ini tadi satu kriteria hanya zakat saja, ini dua kriteria nih. Tanggal ya, 28 sampai dengan tanggal 31. Kita bisa menambahkan juga kriteria yang ketiga. Berapa jumlah donatur yang berzakat? Nah, misalnya jangan berzakat lagi lah. Berinfak dari tanggal 28 sampai dengan 30 Januari. Ya, kita tinggal copy aja rumusnya. Seperti ini, kita tambahkan kriteria yang ketiga. Kriteria yang ketiga adalah program. Programnya seperti ini. Kemudian, karena yang diminta adalah infak, kita buat infak menggunakan tanda asterik di belakang. Terserah belakangnya apa, mau infak yatim piatu, mau infak dana kemanusiaan, mau infak umum, terserah di belakangnya apa. Yang penting kata depannya adalah infak. Ketika kita enter, oh, rupanya ada 31 donatur yang berinfak dari tanggal 28 sampai dengan 30 Januari begitu. Nah, apakah ini menunjukkan dua hal yang berbeda? Maksudnya kita bisa menyimpulkan eh, apa namanya? Yang bertransaksi ini 53, yang infak 31, berarti sisanya yang berzakat dan yang berzakat dan yang berlain-lain gitu ya, bisa berwakaf atau berkurban dan sebagainya. Belum tentu begitu ya, karena sangat mungkin satu donatur datang itu untuk berinfak, itu untuk berzakat, itu untuk berkurban, itu untuk bayar untuk wakaf atau untuk bayar fidyah dan sebagainya. Begitu. Jadi sangat mungkin jadi tidak bisa disimpulkan selain donatur yang selain donatur yang tidak berinfak itu jumlahnya adalah 53 dikurangi 31, 22 ya. Tidak bisa disimpulkan kalau 22 donatur lainnya itu adalah mereka yang tidak berinfak. Tidak. Boleh jadi 22 yang boleh kalau 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 kesimpulan seperti itu betul. Tapi kalau apakah dia juga 31 orang ini juga berzakat? Belum tentu gitu ya. Apakah 31 orang ini tidak berzakat? Belum tentu. Boleh jadi di antara 31 orang ini 16-nya berzakat gitu ya. Kemudian 15-nya ada yang berwakaf dan sebagainya. Karena tadi saat mungkin satu orang bertransaksi lebih dari satu transaksi pada tanggal atau pada rentang tanggal yang ditetapkan. Oke, itu saja teman-teman sekalian terkait dengan count unique dan count unique ifs. Kalau mendapatkan daftar yang unik-uniknya nanti kita bahas di sesi selanjutnya. Terima kasih, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.